Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Urapilah kami jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah mengatasi sakit hati. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 10, 11 dan 15. Demikian sabda Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 60-an ada kisah nyata yang sangat mengerikan yang disebabkan oleh rasa sakit hati. Di New York ada seorang remaja yang melakukan pembunuhan dengan sadis terhadap seorang tua. Saat itu orang tua tersebut sedang duduk santai di sebuah bangku di taman sambil membaca koran. Tiba-tiba seorang remaja berumur 16 tahun mendekatinya, mencabut sebilah pisau pemotong daging yang besar dan menikamnya pada orang tua tersebut sebanyak 130 kali. Ketika polisi menarik remaja itu dari mayat orang tua tersebut, dia masih menikamnya. Polisi menangkapnya dan berusaha mencari tahu apa penyebabnya sehingga remaja ini nekat berbuat jahat seperti itu. Pada akhirnya remaja itu menjawab semua pertanyaan polisi. Remaja itu berkata, "Kalian betul-betul ingin tahu? Aku mempunyai seorang kakak laki-laki yang benar-benar pandai, seorang atlet besar, tampan dan berbakat. Ya, pokoknya dia segala-galanya bagi keluarga. Sedangkan aku tidak. Ibuku selalu berkata, mengapa kamu tidak menjadi orang yang terkenal seperti kakakmu? Kakakku selalu menunjukkan diri sebagai orang yang membanggakan oleh ibuku dan semakin meremehkanku. Aku tahu aku tidak memiliki kepandaian atau bakat yang membuatku bisa terkenal. Lalu aku membayangkan jika aku tidak terkenal dengan cara seperti kakakku, aku akan terkenal dengan cara yang lain. Maka aku memikirkan kemungkinan terburuk yang dapat kulakukan. Sebab itu aku keluar dan melakukan hal seperti inilah yang bisa aku lakukan untuk menjadi terkenal. Setidak-tidaknya ibuku akan mengingatku sekarang. Itulah kisah sakit hati seorang remaja yang karena tidak bisa mengatasi rasa sakit hatinya, akhirnya nekat berbuat sesuatu yang mencelakakan orang lain. Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah atau sedang merasa sakit hati terhadap orang lain. Ingatlah, itu akan menghancurkan hidup kita dan bisa mencelakakan orang lain. Pemazmur juga pernah menghadapi hal itu, tetapi ia datang kepada Tuhan untuk mengatasinya.
Ada dua hal yang ditulis oleh pemazmur untuk mengatasi rasa sakit hatinya, yaitu yang pertama, memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Mazmur 31 ayat 10. Sedangkan yang kedua, yaitu meyakini bahwa Tuhan akan menolong. Tetapi aku kepadamu, aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Mazmur 31 ayat 15. Datanglah kepada Tuhan yang akan mengatasi rasa sakit hati kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mudah memaafkan, sebagaimana Kristus yang selalu memaafkan dan mengampuni kesalahan kita. Karena dengan memaafkan, kita dapat terhindar dari segala rasa sakit hati. Dan marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah sandaran hidup kita dan penolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami hati yang lapang untuk menerima kenyataan pahit yang menimpa kami. Berikan kami kemampuan untuk mengalahkan rasa sakit hati kami terhadap orang yang telah menyakiti kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan ketekunan kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.